Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama belajar kembali, bisa sama-sama bertafakuh fiddin lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kita tahu banyak orang di luar sana pengen untuk seperti kita, tapi qadarullahnya mereka belum bisa. Banyak orang yang bisa, tapi mereka nggak mau. Nah, alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita hidayah. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Kemarin kita sempat ngebahas tentang Nabi Adam ya. Nabi Adam sampai Nabi Syit. Ya, kita ulang lagi sedikit karena mungkin ada juga bagian-bagian yang lupa anak ceritain, yang lupa anak kasih tahu. Dari kitab Qasas Islamiyah ini kita mulai lagi dikit dari kisahnya Nabi Adam, baru ke Nabi Idris. Nabi Adam itu sedih selama 40 tahun atau 60 tahun. Ada beda ulama yang mengatakan atas meninggalnya anak kesayangannya Habil. Nah, lalu atas kesedihannya itu ternyata Allah memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Anak lagi yang solehnya sama seperti Habil, namanya Syit. Syit atau Syait ya, sama aja. Di situ makanya Nabi Adam sama Hawa kasih nama Syit. Itu karena sebagai hadiah, baru kehilangan dapat lagi gantinya, sama lagi solehnya. Makanya namanya Syait, artinya hadiah. Lalu bagaimana dengan Qabil? Qabil kabur. Dia menghasilkan keturunan, dan keturunannya itu akan menjadi orang-orang durhaka di muka bumi. Ya, seperti itu. Kemarin kita udah sempat bahas ya bahwa alat musik pertama yang diciptakan manusia, yang dipelopori dan disponsori oleh iblis, itu dibuat dari keturunannya Qabil. Apa itu? Sabeling sama alat gendang, alat tabuh gitu, alat musik tabuh. Iya, itu dalangnya iblis yang ngebuat alat musik pertama. Makanya Nabi sangat menekankan dalam musik, hati-hati dalam musik. Walaupun Anda sendiri nggak terlalu menekankan, istilahnya masih ada batasan-batasannya ya, mana musik yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Kalau musiknya udah nggak zikrullah, istilahnya udah membuat kita lalai, itu yang nggak boleh. Kayak di party atau apa gitu yang ngebuat kita ya ke bawah suasana hingga lupa kayak gitu. Nah, itu yang sama Anda sendiri nggak suka yang kayak gitu. Kalau cuma sekedar musik biasa doang kayak robana atau nasyid, udah itu mah nggak apa-apa lah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita balik lagi, kita itunya pendapatnya ulama mana, kita iti banyak ulama mana, pemahaman kita akan agama terbatas, pemahaman manusia akan agama itu terbatas, karena yang benar, yang maha benar itu adalah Allah al-haq. Bahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut, kita melalui jalurnya para ulama agar kita bisa memahami apa yang dimaksudkan, karena nggak semua orang bisa memahami Al-Quran dan hadis. Makanya kita ikut ke ulama berpendapat apa, kita ikuti. Langsung lagi tentang meninggalnya Nabi Adam. Nabi Adam itu meninggal. Ketika Nabi Adam meninggal, di kitab Qasas Islamiyah ini diceritakan oleh Ibnu Ishaq bahwa ketika Nabi Adam meninggal itu terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan selama 7 hari 7 malam ketika meninggalnya Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam meninggal, Nabi Adam mewasiatkan banyak hal ke Nabi Syit, karena
Nabi Syed yang akan meneruskan kenabiannya. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Rasul itu membawa agama baru, maksudnya apa? Karena agamanya udah rusak, agama yang Allah, membawa risalah baru gitu. Nabi mah nggak bawa risalah baru gitu, beda sama Rasul, mau bawa pembaharuan gitu maksudnya. Kayak Rasul pertama itu adalah Nuh. Kenapa? Karena agama yang dibawa dari Nabi Adam itu udah rusak, udah nggak ada, udah pada nyembah berhala semua, makanya dikirim Rasul, bukan Nabi lagi. Nah, sementara Syed ini cuma Nabi, walaupun tetap sama-sama berdakwah. Berdakwahnya kepada siapa? Turunannya. Nah gitu, karena nggak ada lagi manusia selain mereka waktu itu. Nabi Syed diajarkan banyak hal, terutama tentang agama, tentang ibadah, bagaimana di malam dan siangnya gitu. Ketika Nabi Adam mau meninggal, itu datang para malaikat. Hawa itu sedih sampai memeluk Adam. Adam ngomong ke Hawa, biarkanlah saya lebih dulu ada daripada kamu, pasti saya meninggal duluan gitu maksud Adam. Biarkan saya dengan para malaikat rob saya. Lalu malaikat ngambil, cabut nyawanya Nabi Adam. Yang mengurusi jenazahnya Nabi Adam itu para malaikat, dikamperin, dimandiin, disolatin kayak gitu sama para malaikat, dikuburin sama para malaikat. Lalu malaikat bilang, udah selesai proses kayak gitu, malaikat bilang ke Nabi Syed, wahai Syed, ini adalah syariatmu, nanti kamu harus kayak gini. Nah gitu, itu Nabi Syed ketika meninggalnya Nabi Adam. Wallahu alam ya. Ada yang bilang bahwa semua nasabnya Nabi Adam itu terputus di Syed. Maksudnya apa? Ya sama kayak Nabi Muhammad, sebuah anak laki-lakinya meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal, jadi nasabnya cuma ke Syed. Tapi wallahu alam bishawab, ini nggak tahu ya. Ini juga di kitab Qasasul Anbiya ini nggak disebutkan secara pastinya gitu ya. Wallahu alam bishawab. Ya begitu kisah akhir kehidupan Nabi Adam. Lalu bagaimana dengan Nabi Idris? Nabi Idris itu pewaris langit Nabi Idris itu orang pertama yang ngebuat pakaian, yang ngebuat baju, tailor pertama, tukang jahit pertama itu Nabi Idris gitu. Nabi Syed itu orang pertama yang menggunakan kolam, yang menulis di atas kertas, walaupun kertasnya bukan kertas kayak sekarang kita tahu, tapi orang yang pertama menulis di atas lembaran itu Nabi Syed. Nah lalu Nabi Idris orang yang pertama jadi tailor, yang ngebuat busana, yang ngebuat baju, itu Nabi Idris. Nabi Idris itu ini di dalam kitab Qasasul Anbiya juga dikasih keterangan, yang diceritakan di sini adalah cerita Israiliyat, ceritanya dari orang-orang Yahudi. Jadi kita nggak bisa ngambil secara plek sebagai dalil, karena ini cerita Israiliyat. Mau percaya mau enggak terserah. Kita tahu sendiri bagaimana wataknya orang-orang Yahudi. Nah, begitu cerita Israiliyat. Jadi di cerita Israiliyat ini Nabi Idris itu tekun banget beribadah, sehingga ia didatangi temannya dari golongan malaikat gitu. Udah sering dikunjungi, dia tekun lagi beribadah, sehingga Allah mengizinkan malaikat itu membawa Nabi Idris ke atas langit, dibawa ke punggungnya. Nah, dibawa ke punggungnya, ternyata waktu di langit keempat, Nabi Idris sama malaikat tadi, ya Nabi Idris ditaruh di antara sayap-sayapnya ya, di punggungnya, di antara sayap-sayapnya. Ternyata mereka berdua itu berpapasan sama malaikat maut. Malaikat tadi nanya ke malaikat maut, kamu ngapain? Nah, kata malaikat maut apa? Saya bingung, saya disuruh Allah untuk mencabut nyawanya Nabi Idris di langit keempat, padahal Nabi Idris ada di bumi. Apa kata malaikat? Malaikat yang bawa Nabi Idris, Nabi Idris itu ada di punggung saya, ada di belakang saya. Pantesan, kata malaikat maut, pantesan Allah nyuruh saya nyabut nyawanya Nabi Idris di langit keempat. Nah, malaikat tadi nanya ke malaikat maut, berapakah lama usia Nabi Idris?
berapa lagi usianya. Nah, malaikat maut ngomong, apakah kamu menanyakan usia seseorang yang umurnya hanya sekejap mata saja? Akhirnya malaikat yang tadi yang bawa Nabi Idris nengok ke belakang. Ternyata Nabi Idris sudah meninggal. Ya, Allah alam shawab. Ini cerita Israiliyat ya, kita nggak bisa ngambil secara plek. Nah, kenapa cuma segitu ceritanya? Karena di Al-Quran sendiri minim cerita tentang Nabi Idris. Walaupun ini salah satu nabi yang wajib diketahui, tapi ceritanya di Al-Quran itu minim. Cuma nyeritain, bacakanlah kisah Nabi Idris. Ya, Al-Qurannya jarang ada Nabi Idrisnya. Seringnya keterangannya dari hadis, dan banyak para ulama ngambilnya dari Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab ya. Naktafi fi hadza. Ya lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.